Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Di sini saya akan mereview tugas bahasa Indonesia atau mereview tugas makalah kemarin untuk memenuhi ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adnan Sauridi, nomor induk mahasiswa 211030700076 dari kelas HTNB atau Hukum Tata Negara. Pendahuluan, di dalam ciri berbahasa mempunyai kriteria keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan keempat keterampilan ini mempunyai suatu dasar keterampilan yang harus dimiliki di dalam berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Dan di setiap keterampilan harus saling mendukung antara satu keterampilan dan keterampilan yang lain, agar adanya komunikasi yang baik dalam berbicara, menyimak, membaca, serta menulis. Dengan menulis kritik, nantinya kita bisa membuat suatu argumentasi atau memberi ide dari hasil penulisan kritik tersebut, serta bisa membandingkan baik atau buruknya suatu karya yang ada. Menurut Tarigan, buka kurung 2008, tutup kurung, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai peserta didik. Keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Pada dasarnya, keterampilan menulis merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan gagasan atau pesan. Rumusan masalah dan tujuan. Bagaimana menulis kritik agar terciptanya ide atau gagasan di dalam suatu karya dengan baik. Tujuannya agar mengetahui baik atau buruknya sebuah karya. Pembahasan, struktur penulisan kritik. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal struktur dan susunan di dalam penulisan kritik. Karena kritik pada umumnya ditulis sebagai tanggapan atau suatu karya tertentu seperti novel, puisi, atau lukisan. Maka dari itu kita akan membahas beberapa struktur di dalam penulisan kritik. Apakah itu? Yang pertama ada deskripsi, yaitu menjelaskan. Kedua ada analisis, mengamati. Ketiga ada interpretasi, menafsirkan. Keempat ada evaluasi, menilai. Adapun beberapa kaidah tersendiri yang membuat kritik ini berbeda dengan yang lain seperti esai dan lain-lain. Kaidah tersebut itu terdiri dari: satu, menekankan pada kalimat detail sehingga memaknai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Dua, penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Tiga, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau yang sering disebut EYD dalam bentuk kritik akademik. Penulisan kritik menyerupai karya ilmiah. 4, gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi. 5, dilengkapi dengan rujukan atau referensi. Kelima, pembahasan. Pengandaian non-real. Pengandaian non-real. Pengandaian non-real yang dimisalkan dalam sebuah novel yang berkembang dari masa ke masa dan dikutip dalam sebuah tulisan, yaitu yang ini hanya adalah sebagai contoh untuk pengandaian non-real ini. Yang akan kukatakan ini tidak mudah dimengerti, mustahil dipahami, tetapi kalau kau bersedia mendengarkan ceritaku, kalau kau mau menaruh keyakinan padaku, barangkali akhirnya kau akan percaya. Dan itu sangat penting karena kau sadari kau satu-satunya orang di dunia dengan siapa aku dapat berbagi rahasia ini. Apa yang kau lakukan jika kau menemukan orang tak dikenal dalam lemarimu dan ia mengatakan tubuhnya dalam keadaan koma di sebuah rumah sakit? Apa yang kau lakukan bila kemudian kau jatuh cinta pada hantu ini? Apa yang kau lakukan jika para dokter hendak mengakhiri hidup gadis yang kau cintai sekaligus menghancurkan hubungan ajaib yang terjalin di antara kalian? Bukankah kau akan melakukan segala cara untuk menolongnya? Bukankah kau bersedia menempuh resiko untuk memperpanjang hubungan kalian? Dan bukankah detik-detik yang kalian jalani semakin tak ternilai? Maka di saat kita berandai dengan yang tidak ada, maka kita coba memakai metode literatur yang dimana kegiatannya mencari referensi yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan dan kita baca, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari jurnal, review, buku-buku, artikel, serta internet.
Makanya studi literatur ini bisa cocok dengan pengandaian non-real karena menggali serta meneliti dari beberapa sumber data primer yang berhasil diobservasi dari beberapa sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen, jurnal, artikel, dan internet. Jadi seperti itulah jika pengandaian non-real ini kita satukan dengan studi literatur yang meluruskan dari pemikiran yang tidak nyata menjadi nyata. Kemudian ada ekspresi evaluatif. Elliot Eisner mengajukan perlunya penelitian dan evaluasi di dalam suatu pekerjaan atau penugasan menggunakan pendekatan kritik seni, seperti halnya bersifat evaluatif. Kegiatan Eisner ini seperti lebih memfokuskan kepada aktivitas evaluasi program pendidikan. Adapun menurut Elliot Eisner, ekspresi evaluatif terdiri dari aspek deskriptif, aspek interpretatif, aspek evaluatif. Ketajaman analisis kritik sangat membantu kedalaman analisis di dalam sebuah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kritik seni holistik. Hal ini menyebabkan adanya penyatuan metodologi yang ada dalam kritik seni menurut Swart merumuskan suatu rumusan, yaitu yang dapat meningkatkan cara berpikir kritis terbuka karena adanya beberapa diskusi dan karakter dalam penelitian kualitatif yang juga bersifat terbuka, lentur, tekstual, dan sebagiannya yang akan menjawab permasalahan penelitian. Kemudian ada membaca kritis. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan di dalam dunia pendidikan ataupun di luar pendidikan. Berbahasa adalah salah satu keterampilan di dalam membaca dan sangat berpengaruh di kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan orang sekitar atau masyarakat yang hidup di sekitar kita. Maka dari itu keterampilan berbahasa sangatlah penting. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar bisa berbahasa dengan baik? Salah satunya dengan membaca. Merujuk ke istilah membaca merupakan jendela dunia. Ungkapan ini secara jelas menggambarkan manfaat membaca, yakni memperluas wawasan dan pengetahuan individu. Dengan membaca, membuat individu dapat meningkatkan kecerdasan, mengakses informasi, dan juga memperdalam pengetahuan dalam diri seseorang. Selain itu, bahan ajar yang dipilih dapat memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan membaca kritis dalam pembelajaran. Penting sekali mementingkan bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar yang digunakan untuk membaca kritis perlu memperhatikan aspek-aspek berikut. Adapun aspek-aspeknya yaitu mengandung isi yang dapat diperdebatkan, memuat fakta yang dapat ditelusuri kebenarannya. Ketiga, mengandung opini yang mudah dimengerti oleh siswa. 4, sistematika berpikir yang dapat diuraikan dalam teks yang jelas sehingga siswa dapat menganalisis argumen dan kesimpulan. Kemudian ditulis dan penulis yang memiliki latar belakang kepenulisan yang dapat ditelusuri, kemudian sesuai dengan keadaan sosial dan adat siswa. Yang terakhir, mengandung isi yang dapat menambah pengetahuan baru siswa ataupun mahasiswa. Adles dan Charles menjelaskan tahapan membaca kritis atau membaca analitis yang terdiri dari 3 tahapan utama. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yaitu mengkritik komunikasi pengetahuan, membuat garis besar buku, yang terakhir menginterpretasi isi buku. Nomor 9, kesimpulan. Deskripsi yaitu menjelaskan, analisis mengamati, interpretasi menafsirkan, evaluasi yaitu menilai. Dan ini adalah beberapa bagian dari struktur serta susunan di dalam penulisan kritik. Adapun beberapa kaidah tersendiri yang membuat kritik ini berbeda dengan yang lain seperti esai dan lain-lain. Pengandaian yang non-real, pengandaian yang memang kita harapkan tapi itu sudah terjadi. Sedangkan apa yang kita andaikan seperti tidak adanya virus-virus ini, maka hal yang baik pun akan tercipta. Ini sangat non-real sekali. Dan memang tidak akan terjadi selama pemerintah dan masyarakatnya tidak sama-sama mau merangkul satu sama lain. Makanya studi literatur ini bisa cocok dengan pengandaian non-real karena menggali serta meneliti dari beberapa sumber data primer yang berhasil telah diobservasi dan dari beberapa sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen ataupun jurnal, artikel, dan internet. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan di dalam dunia pendidikan ataupun di luar pendidikan. Berbahasa adalah salah satu keterampilan di dalam membaca dan sangat berpengaruh di kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan orang atau dengan orang sekitar atau masyarakat yang hidup di sekitar kita. Maka dari itu keterampilan berbahasa sangatlah penting. Selain itu, bahan ajar yang dipilih dapat memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan keterampilan membaca kritis dalam pembelajaran. Penting sekali mementingkan bahan ajar yang digunakan.
Kemudian harapan saya agar menjadi lebih baik dalam penugasan tugas-tugas mata kuliah, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, dengan disertai pengajaran serta bimbingan dalam proses belajar. Terima kasih, kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.